Siap Bu Jana. Bisa aja nanti minggu-minggu ini Bu Jana, karena kebetulan Ulun akan membuka sentra bermain peran juga nih nanti di kelas Ulun. Berarti nanti Bu Amel akan mengajar di sentra bermain peran. Nah, untuk selanjutnya untuk pembelajaran sentra bermain peran ini nanti pada RPPH-nya itu apa tujuannya Bang? Kalau tujuan pembelajaran di sentra bermain perannya nanti Ulun akan sampaikan ke anak-anak itu ada 3 Bu Jana tujuannya. Yang pertama itu Ulun akan melakukan permainan peran nanti yang akan dia pilih, karena kan bermain peran di sini kita akan main pura-pura gitu. Terus yang kedua Ulun akan meminta anak menyebutkan perasaannya saat itu. Kemudian yang ketiga anak-anak nanti diminta untuk menggambar bagaimana perasaannya, plus juga dengan nanti tema sesuai tema yang nanti akan yang akan diajarkan kepada anak. Ada 3 tujuan. Ada 3 tujuan ya. Nah, untuk bermain peran itu sendiri, kemudian menyebutkan perasaan dan menggambar perasaan sesuai tema. Selanjutnya Bu Amel, untuk area pengembangan yang ingin Bu Amel capai nanti pada area pengembangan apa nih Bu Amel? Karena Ulun ini kan mengajar di TKB ya, usia 5-6 tahun Bu Jana. Jadi di sini yang sangat Ulun ini kan sekali adalah goal Ulun itu yang pertama aspek bahasanya. Di aspek bahasa, jadi otomatis untuk area pengembangan ini Ulun lebih kepada lingkungan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Karena terutama di situ kan nanti ada gaya belajar anak yang auditori, yang visual, dan juga nanti yang ada kinestetik. Nah, bagaimana nanti dengan gaya belajar anak-anak ini Ulun harapkan bisa mereka kembangkan melalui kegiatan sentra bermain peran, terutama untuk menggali aspek perkembangan bahasanya Bu Jana, seperti itu. Berarti pada aspek bahasa ya. Bahasa ya. Yang mengutamakan untuk berpihak pada murid. Nah, kemudian nanti strategi yang akan disiapkan Bu Amel apa nih strateginya Bu Amel? Strateginya itu nanti saya itu selain kegiatan bermain peran atau role playing, di situ saya akan ada kegiatan menggambar juga Bu Jana, karena anak-anak itu di situ akan selain mereka menceritakan, mereka juga akan dituntut untuk kegiatan kognitifnya. Jadi sejauh mana sih nanti pengetahuan mereka gitu ya terhadap kegiatan main yang telah mereka lakukan. Jadi mereka akan diminta untuk menggambar. Nah, selain itu juga nanti di situ akan dikenalkan lagi tentang keaksaraan, terutama untuk mengenalkan uang gitu, mata uang. Jadi misalkan nanti ada dikenalkan uang 1000-an gitu, 2.000, 5.000, 10.000 sampai uang yang paling besar misalkan 100.000. Gitu. Berarti strateginya nanti anak-anak akan menggambar sesuai dengan pengetahuan mereka, kemudian juga ada keaksaraan juga, yaitu mengenal mata uangnya Bu Amel ya. Nah, selanjutnya mungkin dari saya, alhamdulillah dari apa yang dipaparkan Bu Amel tadi, dari tujuan, area pengembangan sampai strategi, ini sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan Bu Amel nanti sukses ngajarnya lancar. Nanti izinnya Bu Amel ya, saya mengamati di kelasnya Bu Amel. Siap Bu Jana. Terima kasih banyak Bu Amel. Sama-sama Bu Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ke depan nanti ulun berharap ya kegiatan bermain peran ini tidak dikerjakan hanya satu kali aja. Jadi maunya nanti setelah kegiatan ini bisa diagendakan atau diplanningkan lagi bahwa kegiatan bermain peran ini bisa dilakukan misalkan 1 bulan itu 2 kali gitu. Jadi anak-anak ini sudah terpola ketika mereka diberi waktu untuk melaksanakan perannya selama 15 menit misalkan. Nah, lalu mereka bisa berganti peran lagi. Nah, ketika itu selalu dilakukan secara konsisten, mereka tuh menjadi apa ya? Jadi habit, jadi terbiasa bahwa ketika aturan main ini harus dilakukan gitu, dan itu dilaksanakan harusnya memang continue gitu. Terbiasa. Kalau misalkan kegiatan bermain peran dilakukan tidak berkesinambungan, nanti kan mereka bisa lupa dengan aturan ini gitu. Jadi berharapnya kegiatan bermain peran ini kan anak-anak sangat antusias. Jadi nanti bisa ulun sering lakukan aja gitu. Jadi supaya anak juga melekat bahwa aturan main di sentra bermain peran ini seperti ini loh. Bahwa ketika mereka bermain, mereka tuh harus fokus terhadap peran yang mereka mainkan gitu. Karena kan anak-anak ini kalau melihat begitu banyak mainan, melihat begitu banyak alat-alat main yang tersedia, mereka tuh ingin mencoba. Nah, di situ sebenarnya yang perlu dilatih fokus mereka, kesabaran mereka gitu di dalam melaksanakan peran yang mereka lakukan. Berarti itu strateginya nanti akan mengulang kembali kegiatan bermain peran agar anak-anak ini bisa terbiasa, jadi untuk memerankan perannya masing-masing seperti itu. Nah, kalau waktu pembelajaran Bu Amel kemarin itu mungkin kalau dilihat dari tujuan yang sudah Bu Amel rencanakan, kira-kira berapa persen nih Bu Amel keberhasilannya pada waktu pembelajaran kemarin itu? Kalau menurut saya 85% Bu Jana. 85% ya Bu Amel ya, karena tadi ada anak-anak yang masih ingin mencoba semua gitu ya. Kalau Bu Amel sendiri pengennya berapa persen nih Bu Amel keberhasilannya Bu Amel? Setidaknya 99% Bu Jana gitu, karena melihat dari pentingnya kegiatan bermain peran ini ya, jadi ini sangat bagus sekali gitu. Karena anak-anak ini mereka bisa terstimulus terutama untuk aspek bahasanya gitu. Jadi ini sangat penting sekali gitu. Dan juga fokus mereka itu kan itu juga sangat penting juga gitu untuk nanti mereka ke jenjang selanjutnya, karena kan mereka ini sudah di usia kelas D, ada sebentar lagi mau ke ke SD, jadi diperlukan memang pemusatan perhatian mereka yang benar-benar fokus itu sangat penting. Jadi menurut saya ini memang harus tetap continue dan konsisten dilaksanakan kegiatan bermain peran. Berarti bagus ya kegiatan bermain peran ini untuk melatih bahasa fokus kognitifnya juga. Sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, kalau untuk langkah selanjutnya nanti Bu Amel mungkin ada nggak Bu Amel pihak-pihak yang bisa membantu Bu Amel agar kegiatan bermain perannya ini nanti bisa tercapai gitu? Kalau menurut ulun tuh mau mencoba gitu ya, bekerja sama selain kepala sekolah ya, kepala sekolah, kemudian teman sejawat tentunya ya. Saya ingin mencoba bekerja sama dengan orang tua dan juga guru BK Bu Jana. Kenapa jadi bekerja sama dengan mereka? Jadi bermain peran ini kan kita bisa memerankan apa saja gitu. Termasuk misalkan tokoh-tokoh profesi yang orang tua itu miliki. Jadi misalkan satu saat nanti saya ingin bekerja sama begini. Kalau ada orang tua murid yang menjadi seorang dokter gigi gitu, saya ingin bertanya gitu, apa sih profesi seorang dokter gigi ini? Jadi nanti bisa sebagai referensi gitu untuk anak-anak nanti perankan. Karena kegiatan bermain peran ini salah satunya itu tujuannya itu Bu Jana, selain dia membuat anak bisa berimajinasi, kreatif gitu ya, ini juga sebagai sarana untuk menghilangkan trauma. Ya, karena dulu saya punya kasus ya Bu Jana ya, anak itu takut dia ke dokter gigi. Nah, dengan pendekatan kegiatan bermain peran gitu ya, awalnya dia takut melihat mainan dokter-dokteran, tapi karena melihat temannya berani memerankan dokter, akhirnya dia
tertarik gitu untuk memerankan dokter gigi, dan akhirnya yang tadinya dia takut ke dokter gigi akhirnya dia berani dari kegiatan bermain gitu. Nah itu yang mau ulun jalin, kerjasama orang tua yang memiliki profesi gitu ya, dan juga BK, karena kan bermain peran ini erat kaitannya juga dengan perkembangan psikologis anak juga gitu. Nah seperti itu, ingin kerjasama ke depan gitu sebenarnya. Masya Allah, Bu Amel, Bu Amel akan menjalin kerjasama dengan kepala sekolah sudah pasti, kemudian rekan sejawat, dan tadi yang sangat menarik itu dengan orang tua yang mempunyai profesi tertentu, dan guru BK juga. Nah, bagus sekali nih Bu Amel, rencananya Bu Amel ini kalau Bu Amel aplikasikan nantinya ke depan dalam pembelajaran Bu Amel. Nah mungkin rencana selanjutnya nih Bu Amel, untuk bermain peran ini mungkin nanti apakah ada strategi selain yang Bu Amel sebutkan tadi? Iya, untuk kegiatan bermain peran ini Bu Jana saya akan tambah peran ya, selain menambah peran gitu ya. Kemudian di bermain peran ini kan ada dua tuh, ada bermain peran makro yang tadi kita yang Bu Jana lihat, ada juga bermain peran mikro. Nah ke depan saya ingin mencoba bermain peran mikro. Jadi bermain peran mikro ini dulu pernah kita lakukan ketika kita kecil. Kita menggunakan bepian ya, apa namanya itu Bu Jana? Kertas ada gambar kita pasang baju gitu. Nah, bisa dengan sarana boneka, kemudian mainan-mainan apa gitu yang nanti mereka bisa mainkan, mereka sebagai dalangnya gitu ya. Nah, nanti mereka yang sebagai menggunakan barang-barang itu untuk mereka mainkan. Nah, itu ke depan sih planning saya Bu Jana, mencoba untuk melaksanakan kegiatan bermain peran mikro. Masya Allah, berarti ada strategi lagi nih selain yang tadi Bu Amel yang sebutkan. makro tadi. Kemudian ada mikronya juga, luar biasa Bu Amel. Nanti kira-kira waktunya itu kapan nih Bu Amel? Ini karena mau konsultasi ke kepala sekolah dulu, mungkin bulan depan kali ya Bu Jana dilaksanakan, karena melihat beberapa ini juga kan kegiatan yang ada juga. Insya Allah bulan depan nanti akan dilaksanakan. Mantap Bu Amel, Masya Allah, luar biasa Bu Amel. Secara keseluruhan dari saya melihat kemarin dari pembuatan LPPH sampai dengan sekarang setelah saya melihat Bu Amel di kelas, saya melihat Bu Amel sudah sangat sudah sangat sesuai dengan apa yang direncanakan. Keberpihakan kepada muridnya juga sangat terlihat begitu dalam kegiatan bermain peran ini. Saya tunggu Bu Amel kabar selanjutnya nanti pada saat bermain peran mikronya itu yang gitu. Terima kasih banyak Bu Amel. Sama-sama Bu Jana. Untuk saya supervisi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.